Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Allazi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kita, Nabi yang hadir di permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin, membawa Islam sebagai jalan untuk menuju pada keselamatan fid dunia wal akhirah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi ke-14 kajian Ramadan Ulul Albab. Pada sesi sebelumnya kita membahas bagaimana memaknai hakikat dari penegakan syahadat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana memaknai hakikat penegakan atau mendirikan sholat. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Perlu kita memaknai, bukan hanya sekadar kita melaksanakan, tetapi kita perlu bagaimana makna ibadah salat itu sehingga bisa berdampak di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, semua ibadah, apakah itu ibadah ritual atau muamalah, adalah proses untuk peningkatan kualitas diri, peningkatan kualitas jiwa, keberagamaan kita menuju pada terwujudnya visi ketakwaan sebagai tangga menuju puncak kualitas diri, jiwa, keberagamaan, yaitu al-muslimin, pentauhidan sejati. Semua ibadah berdimensi fisik dan berdimensi psikis, berdimensi jasmani, berdampak pada jasmani badania, berdimensi ruhania, berdampak pada efeknya yang bisa nyata di dalam kehidupan adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku individu yang akan berdampak pada bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana berinteraksi dengan alam semesta ini. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sasaran atau tujuan dari pelaksanaan salat itu adalah bagaimana merubah perilaku, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji yang terkait dengan hawa nafsu, zina, itu semua masuk perbuatan keji, LGBT. Kemudian terkait dengan yang mungkar adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan, melanggar nurani, mengambil hak yang bukan hak kita, korupsi, itu semua masuk pada perbuatan mungkar. Nah, ketika sholat dilaksanakan dengan benar, kemudian makna atau efek dari sholat itu mestinya mencegah kita di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar
aturan. Nah, bagaimana hikmah atau bagaimana makna atau bagaimana melaksanakan sholat untuk mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Rasul sudah memberikan rambu-rambu bahwa sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, yang pertama yang harus diperbaiki di dalam melaksanakan sholat adalah memperbaiki wudhu. Jadi wudhu sebenarnya itu adalah rangkaian dari pelaksanaan ibadah sholat. Ini yang terkadang tidak diperhatikan. Kita sudah wudhu, pergi dulu nonton, pergi dulu cerita, pergi dulu diskusi, baru melaksanakan sholat. Ya meskipun secara fikih bahwa memang wudhu itu tidak batal, tetapi sebenarnya wudhu tidak batal ketika kita pergi nonton dulu, tetapi wudhu itu merupakan rangkaian untuk melaksanakan sholat, untuk menghadap kepada Allah. Jadi mestinya setelah kita wudhu, ya kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Nah, bagaimana berwudhu dengan benar itu sudah disampaikan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat ke-6. Wudhu, setelah berwudhu kita berdoa. Jadi ini semua bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk menghadap, mempersiapkan diri dengan bersih, suci, karena kita akan menghadap kepada Tuhan yang Maha Suci. Tentunya harus kita mempersiapkan diri, mensucikan diri sebelum kita menghadap. Kemudian yang kedua adalah harus siap penampilan, pakaian. Malah disunahkan untuk memakai wangi-wangian sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita ke masjid. Ini juga sudah disampaikan di surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khususi natatkum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, ketika mau melakukan sholat, ketika kamu ke masjid, pakailah pakaian yang bagus. Dan ini sangat rasional, bahwa kita mau menghadap saja kepada atasan, kepada gubernur, itu harus kita mempersiapkan diri, apalagi kita mau menghadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga, nah harus kita melakukan atau niat dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat, ini sangat menentukan. Kemudian bagaimana kita memahami bacaan-bacaan di dalam salat. Di dalam surah ke-29 ayat 45 Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini rupanya salah satu syarat agar kita dapat khusyuk di dalam salat. Kita diharapkan bahwa bacaan salat, bacaan ayat-ayat yang dibaca dalam salat itu mestinya dipahami, supaya komunikasi kita atau interaksi kita dengan Allah itu lebih bermakna. Kita baca, kemudian kita resapi di dalam hati, karena kita paham apa yang kita baca. Kemudian yang keempat, harus kita jaga waktunya. Hafizu alas salawati, jagalah waktu salat. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, karena salat fardu sebenarnya itu aku sudah tetapkan waktunya. Nah, yang terkait dengan waktu salat ini banyak rahasia-rahasia yang terungkap.
melalui kajian-kajian sains bahwa semua waktu-waktu salat itu rupanya ada organ-organ tubuh memang di dalam diri kita itu yang minim kerjanya, sehingga pada saat itu dengan melaksanakan salat yang diawali dengan wudu itu bisa kembali memperbaiki organ fungsi atau peran dari organ-organ tubuh kita. Kemudian waktu salat juga subhanallah rupanya itu terkait bioritme alam ini. Setiap waktu salat itu sebenarnya itu adalah waktu-waktu peralihan dari perubahan suhu bumi. Misalnya waktu lohor itu perintah salat lohor pada saat itu sudah terjadi kenaikan suhu yang maksimal pada waktu itu, sehingga itu mempengaruhi proses metabolisme tubuh, bahkan proses hormonal di dalam tubuh. Ada namanya hormon yang naik terus itu mulai dari pagi, itu namanya hormon serotin, hormon stres. Sehingga dengan kita salat di awal waktu, salat tepat waktu yang dimulai dengan wudu, kembali bisa menormalkan proses metabolisme tubuh kita, proses reaksi-reaksi metabolisme di dalam tubuh kita. Begitu pula pada salat subuh itu juga peralihan, ya berdasarkan sebaran suhu itu pas di salat subuh itu suhu sudah mulai naik ya, setelah mencapai suhu minimum itu juga akan berpengaruh pada metabolisme tubuh. Masya Allah, waktu salat itu yang ditetapkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul, rupanya terkait dengan bagaimana supaya ritme gelombang atau metabolisme tubuh itu mengikuti ritme gelombang alam yang bisa mempengaruhi mekanisme keseimbangan metabolisme di dalam tubuh kita. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang kelima itu harus kita menambah salat-salat sunnah. Jadi untuk mengoptimalkan bagaimana proses pendekatan kita kepada Allah, bagaimana tadi memproses diri kita, memproses untuk peningkatan kualitas jiwa, kualitas diri kita, itu dianjurkan untuk menambahkan salat-salat sunnah. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat. Dan salat sunnah yang paling dianjurkan itu adalah salat tahajud. Itu diperintahkan di dalam surat Al-Isra ayat 79, ayat 78 itu tentang perintah salat wajib. Kemudian ayat 79 itu perintah anjuran untuk salat sunnah. Bangunlah di sebagian malam untuk melaksanakan salat tahajud. Aku akan memberikan posisi kemuliaan, maqamah mahmudah, bahkan berpeluang kita lagi untuk mendapatkan 3 kemuliaan ketika kita melanjutkan doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wahsinni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita juga dianjurkan ada doa di surah ke-14 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini luar biasa rupanya ada doanya. Kita bermohon kepada Allah supaya kita selalu menegakkan salat, begitu pula kepada anak cucu kita.
kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita memperbanyak amalan-amalan salat-salat sunnah kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak amalan sunnah kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan posisi kedekatan kepada Allah. Dengan kedekatan itulah nanti kita mudah untuk mendapatkan pertolongannya, mudah untuk mendapatkan ridho dan kasih sayangnya untuk mengantar kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.